Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep cara membuat gulai ayam yang enak, gurih, dan nikmat. Simak terus videonya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan setengah kilogram daging ayam yang sudah dipotong-potong. Selanjutnya untuk bumbunya ada 2 cabai merah besar, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 2 kemiri yang sudah saya sangrai, ini nanti dihaluskan ya. Kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan gula merah yang sudah saya iris-iris. Kemudian 2 batang serai, 1 daun jeruk, 2 daun salam, lengkuas secukupnya. Kemudian setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, dan 1 bungkus santan kara yang berukuran 65 gram. Nanti resepnya saya tulis di deskripsi ya. Kemudian haluskan terlebih dahulu bumbunya. Bumbu sudah dihaluskan, kemudian siap untuk ditumis. Siapkan wajan, beri minyak secukupnya, panaskan minyaknya. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan semua bumbunya. Kemudian diaduk-aduk, tambahkan daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan batang serai. Tumis dan aduk-aduk sampai semuanya menjadi matang dan tanak. Nah, ini sudah menjadi matang ya. Harus terus diaduk-aduk agar tidak menjadi gosong. Kemudian tambahkan terlebih dahulu ketumbar bubuk dan pala bubuknya. Kemudian aduk-aduk dan tumis agar pala dan ketumbar menjadi matang. Tidak usah terlalu lama. Selanjutnya tinggal masukkan saja potongan daging ayamnya. Masukkan semuanya ke dalam bumbu, lalu kemudian diaduk-aduk sampai bumbunya benar-benar merata ke dalam daging ayamnya. Setelah bumbunya menjadi merata seperti ini, kemudian selanjutnya tambahkan air sebanyak 700 ml. Lalu kemudian masukkan gula merah yang sudah diiris-iris. Kemudian masukkan garam, kaldu bubuk, dan merica bubuk atau lada bubuk. Selanjutnya diaduk-aduk agar bumbunya merata. Kemudian tambahkan 1 bungkus santan kara. Jika santannya sudah dimasukkan, kemudian diaduk-aduk sampai semuanya benar-benar merata dan tercampur. Harus diaduk-aduk ya, agar santannya tidak menjadi pecah. Setelah itu diamkan kurang lebih selama 30 menit agar bumbu meresap. Nah, ini sudah didiamkan selama kurang lebih 30 menit. Bumbunya sudah benar-benar meresap, daging ayamnya pun sudah menjadi empuk. Selanjutnya tinggal dites saja rasanya, barangkali ada yang kurang bisa ditambahkan. Jika sudah pas, siap untuk disajikan. Nah, inilah hasilnya gulai ayam yang sudah dimasak dengan bumbu yang sangat mudah dan juga praktis. Cara pembuatannya pun tidak ribet. Untuk rasa jangan diragukan, tinggal tambahkan bawang goreng saja. Ini sudah menjadi benar-benar enak, tinggal tambahkan nasi atau ketupat ya. Semoga resep ini bermanfaat. Silahkan untuk mencobanya.
Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep olahan jamur tiram dengan rasa yang enak, gurih, dan nikmat. Pertama-tama di sini saya menyiapkan 250 gram jamur tiram. Kemudian jamurnya akan saya potong-potong atau iris-iris terlebih dahulu ya. Untuk ukuran disesuaikan saja dengan selera. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya cuci jamurnya. Ini jamur yang sudah dicuci, biasanya ada kandungan airnya yang menempel di dalam jamur ya. Nah, jamurnya akan saya peras dulu dari airnya. Nah, ini ada kandungan air ya, setelah dicuci bisa dilihat ini airnya mengalir keluar ya. Kita peras semua airnya. Lumayan banyak ya air yang menempel di jamur. Kemudian jika sudah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan untuk bumbunya. Siapkan 1 buah tomat, kemudian dipotong-potong. Untuk potongannya dipotong dadu saja tomatnya. Kemudian selanjutnya siapkan 2 tangkai bawang daun, kemudian diiris-iris. Lanjut siapkan 2 siung bawang putih yang sudah saya potong-potong. Kemudian 3 siung bawang merah yang sudah saya potong-potong. Kemudian 1 butir kemiri, 1 ruas kunyit dan 1 ruas jahe. Selanjutnya tambahkan 3 cabai keriting merah. Lalu tinggal dihaluskan saja. Boleh menggunakan blender ya penghalusannya. Nah, ini sudah saya ulek sampai menjadi benar-benar halus. Selanjutnya untuk bumbu siap untuk ditumis. Siapkan wajan, beri minyak secukupnya untuk menumis bumbunya. Kemudian tunggu sampai minyak menjadi panas. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan terlebih dahulu. Ditumis-tumis sampai menjadi matang dan tanak ya untuk bumbunya. Diaduk-aduk terus supaya tidak menjadi gosong, kemudian tambahkan 2 daun salam, 2 batang serai. Nah, kemudian jika bumbunya sudah menjadi benar-benar matang dan tercium aroma harum, tinggal masukkan potongan jamurnya, kemudian aduk-aduk sampai merata dengan bumbunya. Kemudian selanjutnya tambahkan air sebanyak 100 ml saja, jangan terlalu banyak. Diaduk kembali agar bumbunya menjadi meresap ke dalam jamurnya. Kemudian tambahkan 1 bungkus santan kara. Ini sudah saya masukkan ke dalam mangkuk ya. Untuk santan karanya masukkan ke dalam jamurnya. Diaduk-aduk terus agar tidak menjadi hancur untuk santannya. Setelah itu masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bumbunya benar-benar merata dan meresap. Diamkan selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Sesekali diaduk. Jika sudah menjadi matang, masukkan saja tomat dan juga bawang daun. Kemudian diaduk sampai menjadi layu untuk tomat dan daun bawangnya. Setelah layu, tinggal dikoreksi rasa. Jika sudah pas, tinggal dihidangkan. Jika ada yang kurang, bisa ditambahkan. Setelah itu, siap untuk disajikan. Inilah hasilnya, olahan jamur tiram yang enak, gurih, tidak hanya dioseng ya, ini bervariasi untuk masakannya. Silahkan untuk mencobanya.
Pertama-tama siapkan setengah papan tempe, kemudian dipotong-potong. Untuk ukuran pemotongan bisa disesuaikan dengan selera. Saya memotong memanjang seperti ini saja. Selanjutnya potong-potong buncisnya. Untuk potongan buncis, di sini saya menggunakan potongan menyerong. Potong semua buncisnya. Ini buncis yang sudah dipotong, kemudian disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya haluskan 2 siung bawang merah, kemudian 3 siung bawang putih, 5 cabai rawit atau bisa disesuaikan dengan selera kepedasannya, dan 4 cabai keriting merah. Selanjutnya tambahkan 1 buah tomat yang sudah dipotong-potong dan 1 sendok teh garam. Semuanya dihaluskan. Boleh menggunakan blender ya penghalusannya. Nah, ini bumbu yang sudah dihaluskan. Selanjutnya yaitu goreng terlebih dahulu tempenya. Goreng tempe sampai menjadi setengah matang atau berwarna kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar tidak menjadi gosong tempenya. Nah, sampai menjadi kecoklatan seperti ini. Cukup sampai seperti ini saja. Selanjutnya tinggal tiriskan tempenya. Tempenya ditiriskan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Beri minyak secukupnya saja. Saya menggunakan minyak bekas penggorengan tempe. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan tumis-tumis bumbu sampai menjadi matang atau tercium aroma harum. Harus diaduk-aduk agar tidak menjadi gosong. Nah, ini bumbunya sudah matang, sudah tercium aroma harum, sudah tidak ada kandungan air. Selanjutnya masukkan air sebanyak kurang lebih 100 ml. Diaduk-aduk agar tercampur merata dengan bumbunya. Kemudian selanjutnya masukkan tempe yang sudah digoreng. Kemudian selanjutnya masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Masukkan kecap manis kurang lebih sebanyak 5 sendok makan. Dan tambahkan juga saus tomat sebanyak 3 sendok makan. Atau bisa disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya tinggal diaduk-aduk sampai semua bumbunya menjadi tercampur merata dan meresap. Diamkan sesaat sampai bumbunya menjadi meresap. Kemudian setelah bumbunya menjadi meresap, tinggal masukkan potongan buncis. Kemudian diaduk-aduk sampai bumbunya benar-benar merata dan benar-benar meresap. Jangan terlalu lama ya menggoreng buncisnya atau menumis buncis, agar kandungan vitamin sayurnya masih tetap ada dan tetap segar untuk buncisnya. Setelah itu tinggal diicip saja rasanya. Jika ada yang kurang boleh ditambahkan. Jika sudah pas tinggal matikan api kompor. Selanjutnya sajikan. Inilah hasilnya, olahan tempe dan buncis dengan rasa yang enak, gurih, pedas. Cara pembuatan sangat mudah. Semoga resep ini bermanfaat. Pertama-tama, di sini saya menyiapkan 1/4 daging sapi pres.
Kemudian untuk daging sapinya saya potong-potong terlebih dahulu. Untuk potongannya bisa disesuaikan saja dengan selera. Nah, saya memotongnya seperti ini saja ya, tidak terlalu besar ataupun kecil, jadi cukup sedang saja untuk potongannya. Potong semua daging sapinya. Nah, kemudian ini daging sapinya sudah dipotong-potong, selanjutnya tinggal direbus. Didihkan air, tunggu air sampai menjadi mendidih. Kemudian setelah airnya mendidih, tinggal dimasukkan saja potongan daging sapinya. Kemudian pastikan daging sapinya benar-benar terendam oleh air ya. Nah, seperti ini tinggal ditutup saja, kemudian tunggu sampai kotoran daging sapinya keluar dan dagingnya menjadi empuk. Ini sudah menjadi keluar kotorannya dan dagingnya pun sudah menjadi empuk. Kemudian selanjutnya tinggal ditiriskan saja. Perebusannya kira-kira 15-20 menit saja ya. Nah, ini daging sapi yang sudah direbus. Kemudian untuk bumbunya ada 6 siung bawang merah diiris tipis. Kemudian 2 siung bawang putih diiris tipis juga ya. Setelah itu tinggal ditumis saja. Siapkan wajan, beri minyak secukupnya untuk menumis bawang. Jika minyaknya sudah menjadi panas, tinggal dimasukkan saja untuk bawang putih dan bawang merahnya. Selanjutnya tinggal diaduk-aduk sampai bawangnya menjadi matang dan berwarna kecoklatan. Nah, jika bawangnya sudah menjadi matang seperti ini dan berwarna kecoklatan, tinggal tambahkan air sebanyak 750 ml atau setara dengan 3 gelas belimbing ya. Kemudian masukkan potongan daging sapinya. Kemudian diaduk-aduk. Nah, selanjutnya tinggal tambahkan bumbunya. Ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh gula pasir. Kemudian diaduk-aduk agar bumbunya menjadi tercampur merata. Tunggu dan diamkan kira-kira 30 menit ya, agar menjadi benar-benar matang. Nah, kemudian jika sudah direbus selama kurang lebih 30 menit, tinggal tambahkan cabai. Di sini saya menambahkan 20 cabai rawit hijau dan 10 cabai rawit merah agar menjadi tambah segar. Selanjutnya aduk-aduk dan diamkan sampai cabainya menjadi layu. Setelah cabainya menjadi layu, kemudian tinggal dites rasanya. Jika sudah pas, tinggal dihidangkan saja ya. Nah, selanjutnya tinggal taburi saja bawang goreng. Daging sapi sudah siap untuk dinikmati. Cara pembuatannya pun sangat mudah dan juga praktis. Dagingnya pun menjadi benar-benar empuk, rasanya segar. Silakan untuk mencobanya. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.